Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. I hope you are in a good condition this morning, so you can join us in English session today. Oke, apa kabar kalian semuanya? Ya, saya harap kalian tetap menjaga kesehatan, stay home, tetap di rumah, dan tetap mengikuti daring kesempatan hari ini. Daring kita hari ini ada sambungannya dengan daring minggu kemarin, yaitu masih tentang announcement text. Oke, masih ingat? Kemudian announcement text. Ya, announcement text ini adalah teks pengumuman. Oke, we start now. Kita mulai dari kompetensi dasar, yaitu menyusun teks khusus dalam bentuk beritahu atau announcement, baik lisan dan tulis, pendek dan sederhana, dengan perhatikan fungsi sosial. Oke, masih ingat fungsi sosialnya? Oke, what is social function of announcement text? Ya, betul. Ya, fungsi sosial adalah untuk memberi informasi kepada publik. Publik itu masyarakat luas, boleh teman-teman di kelas, boleh teman-teman di grup, dan lain sebagainya. Tapi dalam belajar kita nanti, kita akan membatasi ruang lingkup di sekolah kita. Kemudian ada struktur teks, kemarin kita sudah bahas, dan unsur kebahasaan. Now, next slide. The characteristic of announcement. Apa itu ciri apa yang ada pada sebuah teks pengumuman? Pertama ada tell important information, yaitu hanya berisi informasi yang penting. Karena cuma pendek, maka teks ini pun harus menunjukkan hal yang penting saja. Kemudian can be written or spoken, baik itu tulis atau lisan. Kemudian can be live or recorded, bisa langsung atau juga direkam. Kalau langsung ini mungkin kita sudah bisa lihat di sekolah bagaimana guru atau kepala sekolah memberikan langsung pada kita tentang tentang pengumuman atau tata tertib yang ada di sekolah kita. Or recorded, atau sudah direkam. Next, answer following question. Artinya setiap pengumuman itu harus memuat 5W, 1H. Backward, when, where, who, why, dan how. Saya akan jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. The process of writing announcement, yaitu proses penulisan pengumuman. Proses penulisan pengumuman ini, kalau kita masih ingat kemarin, ada struktur teks atau general structure of announcement, yaitu kemarin ada opening, ada content, dan ada closing. Ya, lihat pada yang stabilo merah itu, pertama have a main purpose, yaitu mempunyai tujuan utama. Dan ini diletakkan di opening atau beginning atau di permulaan dari teks tersebut. Apa tujuannya? Apakah itu untuk liburan sekolah? Apakah itu untuk menghadapi tes semester? Ataupun mungkin adalah tentang kebersihan sekolah atau juga seminar? Maka berletak pada openingnya, pada bagian awalnya. Kemudian tell an important information, yaitu memuat informasi-informasi yang penting atau di kontennya atau di isinya. Lebih lengkapnya namanya dinamakan detail information atau informasi yang rinci. Ada what, ada when, where, who, why, how. Mengapa ini harus ada 5W1H? Contoh saja, what ini memberikan pernyataan tentang apa? Tentang apa pengumuman tersebut? Oh, tentang seminar. Dan when? Kapan kita bisa mengikuti? Oh, tanggal 13 misalkan.
Oh, di mana tempatnya? Di mana? Ke where? Di mana kita bisa mengikutnya? Oh, ternyata in our hall, di hall sekolah. Then who is participant? Siapa pesertanya? Oh, all the students, semua siswa. And why? Oh, kenapa kita harus ikut? Oke, banyak alasan. Salah satunya mungkin, oh ternyata kalau kita ikut, kita nanti akan mendapatkan door prize. Oh, dia keren. And how? Bagaimana kita bisa mengikutinya? Oh, kalau kita tanya how, maka kita akan melihat di situ. Gimana cari daftarnya, kita cari cara hubungnya, ya, dan lain sebagainya. Juga diingat untuk detail information ini ada exact date atau tanggal, time, waktu, place, tempat, and cost if any. You know cost? Oke, cost ini adalah biaya. Karena kita tahu banyak kegiatan atau ada kegiatan yang membutuhkan biaya. Contoh saja seminar, kita butuh biaya untuk mendatangkan speaker kalau dari luar sekolah. Ataupun sebuah kompetisi, kita membutuhkan trofi, kita membutuhkan juri. Maka jika kalian menjadi as a committee atau panitia, maka harus menyertakan cost yang ada dalam konten invitation Anda, konten announcement Anda. Yang terakhir, closing atau penutup, ucapan terima kasih. Kemudian ada narah hubung di situ, ada siapa yang menulis. Nah, ini berada pada bagian closing. Oke, next. Oke, sekarang kita saya kasih contoh sekarang. Okay, to celebrate our school anniversary, there will be held a musical competition that involve all school members, including teachers, students, and all the staff. The musical competition will be divided into several categories: singing, drama, poem, and many more. Oke, kalau kita tanya, what the announcement about? Tentang apa puan ini? Oke, kita jawab di sini about. Oke, anyone know? Oke, musical competition. Again, where? Oke, di mana? Oke, this in school hall. Oke, when? Kapan kira-kira? When the musical competition. Oke, at 30 AM. Okay. How we join? Bagaimana kita ikut? Oke, there is a contact. Di situ ada contact Adelia and the number and handphone number. Ya, inilah gambaran ringkas dari detail information yang harus ada pada sebuah pengumuman. Dan yang terakhir adalah tentang grammatical form that use, tentang grammar yang digunakan dalam announcement ini. Simple present tense, simple future tense. Dua bentuk tenses ini kita sudah bahas pada semester awal. Oke, I will review Rachel, saya review sedikit. Kalau simple present tense bisa ditandai dengan apa kira-kira? Oke, anyone know? Dan tahu? Oke, dan kata kerjanya bentuk keberapa? Oke, bentuk ke-1. Dan ada yang tambah S atau ES ketika apa kira-kira? Ketika subjeknya pakai he, she, dan it. Kemudian kalau tubuhnya pakai apa? Oke, good. Tubuhnya pakai is. Jika itu he, she, dan it. Dan am jika subjeknya I. Dan are jika subjeknya apa kira-kira? Oke, you. Oke, we, and they. Oke, itu tentang simple present tense. Karena kalau simple future tense, oke, ini juga sudah kita bahas. We have discussed on the last semester. Oke, kira-kira apa ini? Secara arti,
future tense adalah untuk waktu yang akan datang atau sebuah perencanaan yang akan kita lakukan. Cirinya apa dalam bentuk ini kira-kira? Di dalam kalimat future tense, satu ada kata apa? Good, will. Will. Itu artinya akan. Kalau will ini diikuti bentuk berapa kira-kira? 3 atau 2? Good, bentuk pertama. We back to the announcement before. Kita kembali ke pengumuman sebelumnya. Kita akan mengetahui di manakah letak future tense atau simple present tense. There will be pada kalimat yang pertama, pada baris yang pertama. There will be ada. Itu ada kata will-nya. Karena ini sebuah perencanaan. Ya, kemudian lagi. Will be divided. Ada bentuk ini ya, bentuk future tense. Karena bentuk presentnya di mana? Kita sampai ke paragraf 3. Don't miss the event. Don't miss the event ya. Don't ini adalah auxiliary atau kata kerja bantu yang digunakan dalam bentuk present tense. You are involved, ada kata are-nya, ini bentuk simple present tense. I think this is enough for today. If you have many questions, please contact my phone number on Saka Pintar. Thank you very much for today. I hope you are still in good condition and stay home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.